Buku novel karya Terelie, ini buku yang ke-8, judulnya Selena. Dan episode ke-5. Malam melesat cepat di kota Tisri. Pukul 5 pagi, Om mengetuk pintu loteng, membangunkanku. Di rumah ini rumus saling membangunkannya sederhana. Am membangunkan M membangunkan Im membangunkan Om membangunkan dan membangunkanku. Aku segera bangun, melipat dipan, kemudian bersiap-siap mandi dan mengenakan seragam pekerja konstruksi. Saat aku turun menuju lantai 4, meja makan sudah dipenuhi sepuh buku. Bibi Leh menuangkan makanan banyak-banyak ke piringku. Makan yang banyak, Selena, agar kamu kuat bekerja. Aku mengangguk meraih sendok. Cerita padaku bahwa Bibi Leh tidak pernah menang melawan Paman Raf. Sewaktu dan keempat kakaknya mulai disuruh bekerja, tidak kurang berminggu-minggu Bibi Leh dan Paman Raf bertengkar. Sementara anak-anak mereka tetap bekerja. Dalam kasusku juga begitu. Semalam saat melihat Bibi Leh dan Paman Raf tak berkesudahan bertengkar di dapur, padahal pertandingan bola terbang sudah selesai, aku bicara pada Bibi Leh. Biarkan aku bekerja, Bibi. Tidak mengapa, aku senang melakukannya. Bibi Leh terdiam menatapku. Aku mengangguk berusaha meyakinkannya. Aku akan baik-baik saja, Bibi. Aku akan belajar banyak hal di lokasi konstruksi. Percayalah. Bibi Leh menggeleng. Dia tetap tidak setuju. Aku memegang tangannya. Aku mohon, Bibi Leh, biarkan aku tetap bekerja. Aku juga berjanji akan berhati-hati. 1, aku memang baik-baik saja dan suka bekerja di sana. 2, aku tidak tahan melihat Bibi Leh bertengkar, jadi biarlah aku memohon padanya. Bibi Leh menangis memelukku erat-erat. Apa aku bilang? Selena juga senang bekerja di sana. Paman Raf menyeringai lebar. Wajahnya penuh kemenangan. Keluar dari dapurku, Bibi Leh berseru galak. Hei, aku cuma... Keluar. Baik-baik, aku akan pergi. Paman Raf mengalah meninggalkan dapur. Sejak itu resmi sudah Bibi Leh menyetujuiku bekerja di lorong kereta bawah tanah. Dan itu tidak dibahas-bahas lagi. Pukul 6:30 halaman bangunan 4 lantai sudah ramai dengan pekerja. Mereka berdatangan dari lantai 2 dan 3, juga dari rumah-rumah tetangga. Aki memastikan seluruh anggota tim lengkap. Kami mulai memasang tangan dan kaki robot. Kapsul terbang jemputan satu persatu merapat ke halaman. Aku sibuk menaikkan peralatan, juga mengangkat mata bor baru bersama beberapa pekerja. Kami meletakkannya di bagasi belakang kapsul terbang. Ini mata bor keempat dalam minggu ini, Aki. Paman Raf mengomel sebelum kami berangkat. Aku tahu, akan kupastikan yang satu ini tidak rusak. Aki mengangguk. Pastikan itu, atau kupotong gajimu. Paman Raf melotot. Aki menyeringai, tidak menanggapi omelan Paman Raf, lantas menyuruh kami naik. 30 menit, kapsul-kapsul terbang meninggalkan halaman bangunan 4 lantai, menuju lubang konstruksi. Kesibukan kota Tisri terlihat dari ketinggian. Penduduk mulai berangkat ke kantor pabrik, pusat perbelanjaan, dan pusat pengolahan. Anak-anak berangkat ke sekolah. Sesekali aku memperhatikan rombongan anak sekolah itu. Seragam mereka hitam-hitam. Dengan wajah ceria, mereka membawa tas di punggung, berlarian di peron-peron stasiun. Aku menelan ludah. Mungkin menyenangkan sekali bisa sekolah. Aku segera mengusir pikiran itu. Aku juga punya sekolah. Lubang kereta bawah tanah itu bisa jadi sekolah bagiku. Ibuku dulu pernah bilang,
Selena, hidup ini hanya soal sudut pandang. Digeser sedikit saja cara kita memandangnya, kita bisa mengubah sesuatu yang menyebalkan menjadi hal yang berbeda. Itu benar, aku bisa belajar banyak di sana, sekaligus berguna bagi Paman Raf. Hari kedua bekerja, saat mesin bor dimundurkan, mata bor baru dipasang. Aku memperhatikan dinding yang disinari lampu terang. Ku tatap gurat-gurat di dinding batu keras itu. Diameter lubang ini hampir 6 meter. Aki membawa peta digital berbentuk proyeksi tentang jalur kereta yang harus kami bangun. Peta itu rumit karena selain memetakan lokasi kantong gas dan aliran minyak, juga menunjukkan gurat-gurat bebatuan berdasarkan aspek tingkat kekerasan, potensi runtuh, dan lain-lain. Itu peta perut kota Tisri. Aku mengintip lamat-lamat peta yang dipegang Aki, menoleh ke dinding lubang. Hei, aku lupa bahwa aku punya kemampuan luar biasa. Aku bisa merekam dengan akurat apapun yang kulihat pertama kali. Aku sepertinya memahami sesuatu. Apakah kita boleh membelokkan lorong kereta? Aku bertanya. Aki yang sedang berdiskusi serius dengan 2 insinyur perusahaan kereta kota Tisri menoleh. 2 insinyur itu khusus datang untuk mencari penyebab 4 kali mata bor patah. Sementara itu, para pekerja masih berkutat memasang mata bor baru. Apa maksudmu, Selena? Geser lubang ini 10 meter ke kanan. Gurat dinding di sana menunjukkan tingkat kekerasan 50% lebih rendah. Tapi itu dekat sekali dengan kantong gas. Salah satu insinyur menggeleng. Aku ikut menggeleng. Lubang baru juga dinaikkan 4 meter ke atas. Jika kita bisa melubanginya dengan akurat, masih tersisa 2 meter dari kantong gas. Itu lebih dari cukup. Aki terdiam menatapku. Juga 2 insinyur itu. Mereka melihat lagi peta digital, membuat kalkulasi baru, menjalankan simulasi dengan hati-hati. 15 menit mereka saling tatap. Anak ini benar, lubang kereta bisa digeser 10 meter ke kanan. Bagaimana kamu tahu soal itu? Insinyur yang lain menatapku heran. Maksudku, itu membutuhkan kejelian luar biasa, perhitungan rumit, dan kamu hanya cukup melihat dinding. Aku terdiam menggaruk rambut keritingku dengan tangan robot. Aku tidak tahu bagaimana itu bekerja. Yang pasti, aku seperti bisa mencocokkan dinding di depan kami dengan peta digital. Setiap senti bagiannya, termasuk membayangkan bagian dalamnya seperti proyeksi 4 dimensi di kepalaku. Karena guratannya seperti motif, aku jadi bisa dengan mudah menunjuk titik terbaik pengeboran. Itu seperti terbayang begitu saja di kepalaku. Baik, kita geser lubangnya, anak-anak. Apakah mesin bor sudah siap? Aki berseru. Para pekerja mengangguk. Mari kita taklukkan dinding ini. Aki mulai menyuruh mengebor. Operator lompat ke atas mesin menyalakannya. Mata bor baru mendesing, mulai berputar. Aki memberikan titik baru pengeboran. Sinar hijau mengenai titik itu sebagai penanda. Mesin segera bergerak maju. Suaranya terdengar memekakkan telinga saat bor mulai melubangi dinding. Beberapa pekerja menatapnya dengan cemas, khawatir mata bor macet lagi. Berhasil, bahkan cepat sekali mata bor menembus dinding. Aku bergegas mengambil posisi di belakang mesin bor, juga bau. Truk-truk terbang mulai merapat. Siapa anak itu? Tanya salah satu insinyur. Keponakan Raf. Aki menjawab pendek. Aku tidak tahu Raf punya keponakan. Sama, aku juga baru tahu kemarin. Aki mengangkat bahu. Dia menatapku yang sudah sibuk
memindahkan bongkahan batu besar ke dalam truk. Sebenarnya Dewan Kota keberatan Ralph mempekerjakan anak-anak di proyek ini. Dulu 5 anak Ralph, sekarang keponakannya. Besok-besok jangan-jangan cucu-cucunya juga dia suruh bekerja. Tapi untuk yang satu ini sepertinya dia memiliki kekuatan dan berguna. Semoga berhasil, Aki. Kalian tertinggal 7 hari dari schedule. Aki mengangguk. 2 insinyur itu meninggalkan lokasi konstruksi. Titik pengeboran berjalan lancar. Semangat pekerja kembali menggebu-gebu. Mereka bekerja tanpa lelah sepanjang hari. Hanya saat makan siang kami berhenti, seperti sekarang. Aku segera melepas kaki dan tangan robot, mulai menurunkan kotak makanan dari kapsul logistik yang baru saja tiba. Itu tugasku, membagikan ransum. Para pekerja mulai membuka kotak makanan. Aku ikut duduk, membuka kotak yang bertuliskan namaku. Bow dan pekerja yang lain sambil makan bercakap-cakap membahas pertandingan bola terbang tadi malam. Seru sekali mereka bicara. Terima kasih Selena, matamu tajam sekali. Aki tersenyum menatapku. Heeh. Dengan mulut penuh aku mengangguk. Aku punya ide yang lebih baik soal pekerjaanmu. Aku naik pangkat pada hari ketiga bekerja. Maksudku, aku tetap jadi yang disuruh-suruh, tapi aku mendapatkan tanggung jawab baru. Membaca peta, memastikan mata bor melubangi titik terbaik menuju stasiun tujuan. Itulah tugasku. Aku tidak lagi selalu berdiri di belakang mesin bor, mengangkut bebatuan besar. Aku lebih sering berdiri di samping Aki. Dia mengajariku banyak hal, menjelaskan banyak hal. Aki memutuskan mendidikku menjadi pekerja konstruksi terbaik. Mulailah aku belajar tentang mesin bor, peralatan desain, listrik, dan ilmu engineering. Tapi itu tidak mudah karena aku tidak pernah sekolah. Misalnya bagaimana aku bisa memahami perhitungan sederhana jika aku tidak pernah belajar berhitung. Kamu sepertinya perlu kursus dasar pelajaran berhitung, Selena. Aki mengusap peluh di dahi. Dia menyerah. Susah payah dia menjelaskan perhitungan sudut mata bor. Aku tetap tidak mengerti. Sementara itu belum terjadi. Sana, kamu bantu Bow mengangkat tumpukan batu. Aku tidak protes, hanya mengangguk. Aku kembali memasang tangan dan kaki robotku, bergabung dengan pekerja lain. Tumpukan batu teronggok di sana. Bow kewalahan memindahkannya ke truk terbang. Hari keempat, kejutan. Aki membawa buku pelajaran dasar berhitung. Kamu hanya bekerja jika diperlukan, Selena. Aki menyerahkan buku itu. Jika tidak bekerja, tugasmu adalah belajar. Aku mengangguk menerima buku berbentuk tablet setipis kertas. Bagaimana menggunakannya? Aku polos bertanya. Astaga, kamu juga tidak bisa menggunakan benda ini. Aki menatapku heran. Anak kecil di seluruh kota Tisri bahkan sudah punya mainan seperti ini. Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Baiklah, Aki mengangguk. Dia menyuruhku memperhatikan. Setengah jam Aki dengan sabar memberiku kursus bagaimana membuka, membaca, termasuk mengerjakan latihan soal di buku tersebut. Ini mengasihkan. Dulu di distrik Sabit 6, ibu hanya mengajariku membaca dan menulis. Pagi ini aku belajar berhitung. Aku menyukai pelajaran ini pada detik pertama belajar. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Selain menyukai teknik berdentum, menghilang, dan tameng transparan, di masa nanti aku bahkan tidak menyangka akan menjadi guru di klan bumi, klan makhluk rendah. Di sana mereka menyebut pelajaran berhitung dengan istilah matematika. Murid-murid akan memanggilku Miss Selena. 1-2 dari mereka memanggilku dengan panggilan spesial, Miss Keriting. Aku tidak keberatan. Dan 3 di antara mereka adalah murid terbaik yang beruntung sekali pernah dimiliki seorang guru di seluruh dunia paralel.
Mereka bertiga adalah Raib, Sally, dan si jenius Ali. Kita akan lanjut episode ke-6 pada video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.